30 aja ya Bang ya? Boleh ya, mantap kan? Oh beda, karena kalau langganan itu harganya kan setiap hari segitu terus. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi kan bisa beda-beda tiap hari. Kemana gini kan, ini sebungkus. Sebungkus dari sana kan ini tuh jadi 4, sebenarnya berapa segini kan jadi bisa jadi 4 tuh. Bu mau dong bungkus. Ya. Luar biasa. Aku Yuk Bu, kuat. jual Iya. lagi. Nah, Sayur, sayur. Pasar Minggu di Jakarta Selatan menjadi tujuan para pedagang sayur keliling yang berburu daging, sayuran, buah-buahan, hingga jajanan pasar di pagi buta. Semua dilakukan demi mendapatkan stok yang masih segar dan harga murah untuk para pelanggan. Jumiem sudah lebih dari 2 dekade menjadi pelanggan pasar ini. Setiap pukul 12 malam, ia berangkat dari Cinere Depok menuju Pasar Minggu. Pasar Minggu memang cukup lengkap menyediakan kebutuhan para pedagang harian seperti Jumiem. Skill tawar-menawar Jumiem memang tak bisa diragukan lagi. Apalagi sudah menjadi pelanggan tetap, pastinya harga terbaiklah yang diberikan oleh pedagang pasar. Prinsipnya cuma satu, agar Jumiem tak lagi pindah ke pedagang lain di Pasar Minggu untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan gerobak sayurnya. Tapi ini masih bisa ditawar nggak Bu? Bang masih boleh ditawar nggak? Boleh. Bu tawar dulu Bu. Ini berapa Bang ini? Paha? Paha berapa Bang? Paha berapa? Kalau per kilo itu yang isi 8, 38. 38. Kalau yang isi 10, harganya 40. Tawar Bu. Nah, Jadi berapa? ini 30 aja ya Bang ya? Boleh ya, mantap kan? Berapa Pak ini Pak? Setiap malam, pedagang ayam ini kedatangan belasan pedagang sayur keliling langganannya. Selain harga yang murah, pedagang pasar juga menyediakan jasa untuk mengangkut barang belanjaan ke dalam mobil yang digunakan Jumiem dan teman-temannya sesama pedagang sayur keliling. Hanya butuh 2-3 jam, ibu 51 tahun ini sudah bisa memenuhi semua kebutuhan gerobak sayurnya. Ibu, ini gimana sih skill Ibu untuk menawar tadi kok bisa boleh gitu? Ya kan biar langganan, tiap hari langganan. Jadi kan enak gitu, ntar dijualnya biar cepet lakunya. Biar pelanggannya tetap. Para pedagang pasar Minggu sudah mengemas daging, ayam, ataupun ikan di dalam kantong plastik sehingga para pedagang keliling seperti Jumiem mudah menetapkan harga jualnya. Bang, beda nggak sih harganya yang dikasih untuk yang menjualan sayur sama yang orang-orang biasa, ibu rumah tangga? Oh beda, karena kalau langganan itu biasanya harganya kan setiap hari segitu terus. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi kan bisa beda-beda tiap hari. Kadang beli, kadang enggak. Tapi kalau langganan pasti kan beli, makanya harganya pasti beda. Jumiem dan teman sesama pedagang sayur tiap harinya menyewa sebuah mobil khusus untuk mengangkut sayuran dan semua barang dagangan ke rumah masing-masing. Untuk memenuhi isi gerobaknya, ibu 2 anak ini menghabiskan sekitar 2 juta rupiah tiap hari. Berbeda dengan pedagang sayur lain yang hanya menghabiskan 1 hingga 1,5 juta rupiah karena hanya membeli bahan sesuai pesanan pelanggan saja. Sesampainya di rumah, mereka tak langsung beristirahat, melainkan menata satu persatu hasil belanjaan di gerobak. Karena sayur dan bahan segar lainnya bisa lebih cepat layu atau rusak jika dibiarkan begitu saja. Untuk memudahkan pelanggan memilih barang, tata letaknya pun harus diperhatikan. Jumiem menyusunnya rapi, mulai dari sayuran yang dibiarkan menjulur ke bawah, bumbu atau rempah yang digantung pada bagian atas gerobak, serta ayam dan ikan yang ditutup rapat agar tak cepat busuk. Sayur Ibu cantik. Sayur. Pukul 6 pagi, Jumiem mulai berkeliling mendorong gerobaknya menyusuri jalan-jalan kecil di sekitaran Cinere. Kedatangannya selalu dinantikan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang ingin memasak. Pelanggannya pun sudah paham betul kapan Jumiem akan lewat rumah mereka. Bagi pelanggannya, berbelanja di pedagang sayur keliling seperti Jumiem pastinya lebih efektif daripada harus pergi ke pasar.
Tadi kan memang udah diplastikin gini, tapi tadi aku lihat ada yang belum diplastikin terus Ibu bungkusin dan nggak pakai timbangan. Nah, Iya, itu ada, gimana tuh, Bu? bisa. Seumpama gini kan, ini saya bungkus. Bungkus dari sana kan ini, seumpama dari sana 20.000 biar jadi 4 gitu. Biar jadi 4 sebenarnya berapa segini kan, bisa jadi 4 tuh. Ini nggak perlu pakai timbangan, Nggak Bu? usah pakai timbangan, udah tahu kan. Berarti setiap ini tuh Ibu udah nakar sendiri. Nah, Iya, kalau bawangnya gimana nih, Bu? Ya bawang sama aja, seumpama belinya 10.000, apa dibagi 2 gitu. Bagi 2 gini kan. Jadi kan sama tuh. Oh, Rata ini kan? ya, ini 5.000 ya. Bu, mau dong bungkus? Ya, udah bungkus coba. Oh, Bisa nggak? Ini 5, gini doang ya? Ya. Udah, ini 5.000 nih ya, ya. dan ini 5.000. Ya. Oh. Jumium juga bisa memperhitungkan kebutuhan pelanggannya setiap hari, jadi ia hanya berbelanja secukupnya sesuai kebutuhan atau pesanan. Maklum saja, ia berkeliling dari rumah ke rumah pelanggannya, hingga tak heran Jumium sudah tahu barang-barang apa saja yang jadi favorit masing-masing pelanggannya. Cara ini membuatnya tak perlu menyisakan banyak barang. Untuk ikan atau ayam yang tersisa, disimpannya dalam kulkas untuk dijual esok harinya. Ibu, kalau misalnya kalau ini kan memang jadi pasar mini keliling gitu ya, Ya, serba pasar, ada gitu. Tapi kalau misalnya yang busuk tuh ada juga nggak sih, Bu? Yang Biasanya busuk? apa? Ya kadang yang busuk itu ya tomat, kadang kan pecah dari sana. Buang udah jelek kan. Sama kadang buahan apa, milihnya kan kadang nggak konsen gitu, kadang kan milih sendiri. Jadi kadang tahu-tahu ada yang busuk satu Ada yang gitu. busuk. Nah, itu dikeluarin ya? Keluarin dibuang gitu. Kalau untuk yang kayak ikan, ayam gitu gimana, Bu? Biar Kalau- tetap segar dijual ke ininya. Kalau ikan biar seger itu Pilih ya? dikasih pilih satu-satu biar cakep. Kan kadang ada yang hijau, ada yang jelek gitu kan di taruh ini saya nggak mau gitu. Mendorong gerobak roda 2 seukuran lemari seperti milik Jumium sungguh tak mudah. Tenaga yang dibutuhkan pun tak main-main. Gerobak Jumium beratnya bisa mencapai 200 kg ketika didorong. Sayur. Bawa gerobak sebesar ini tuh berat banget. Apalagi ya ini isi setengah pasar, hampir disalin semua nih sama Ibu di sini. Gimana nggak makin berat? Oh, tenaga Ibu memang luar Kuat, biasa, ya. kuat ya, Bu. Alhamdulillah, Bu, ya. agak ke kanan dikit, Ya. ke kiri. Nih masih mending nih jalannya datar. Ya. Kalau udah ketemu tanjakan baru makin ngos-ngosan. Tapi Ibunya jago luar biasa. Jago, Yuk Bu, kuat. jual Ya. lagi. Sayur. Bu, gimana sih tipsnya biar bisa ngedorong kuat begini? Sayur, Ibu cantik. Nah, nih, dagangan spesial. Ibu, tadi aku ngeliat Ibu jago banget ngedorongnya kenceng, cepet banget jalan itu gimana sih, Bu? Iya, biar kan saya tekan dulu biar kuat gitu. Jadi kan seimbang, jadi langsung didorong enteng, agak mendingan enteng. Kalau nggak ditekan dulu nggak bisa, berat banget. Berat tambah. ke bawah Iya, berat ke gitu. bawah ya. Kan saya dorong gini, kan dari belakang. Tahu-tahu ada mobil di belakang mau belok, lah sampai kaget. Udah pernah juga bannya lepas, tahu-tahu guling kan gerobaknya kan, jadi nggak terasa. Tak jauh berbeda dengan Sri Mulyani, 60 tahun, pedagang sayur keliling yang juga ikut bersama rombongan Jumium saat berbelanja. Meski sudah mendorong gerobak sejak usia 25 tahun, usia tidak akan bohong. Tenaganya kini tidaklah sekuat dulu. Karena itulah ia menggunakan gerobak yang tidak begitu besar. Rute perjalanannya pun hanya di sekitaran gang rumahnya saja. Sri tak akan berebut pelanggan dengan pedagang sayur lain karena sudah memiliki pelanggan sendiri. Kalau untuk stoknya itu biasanya memang Ibu fullin atau gimana? Biasa kayak gini jualan. Dari dulu kayak gini? Iya, yang ada cuma daging. Oh, kenapa nggak pakai Tetelan. daging? Ya pelanggannya kurang gitu, jarang ada yang nyari. Gitu. Paling ayam, tulangan ayam gitu, tetelan gitu. Di tengah derasnya arus modernisasi, tukang sayur keliling bertahan dengan cara lama, menjaga kedekatan, kepercayaan, dan kehangatan yang tak bisa digantikan aplikasi.